Berarti babi itu Tuhan juga? Bunda, Bunda. Tadi kita sepakat, Bunda. Memang paling nggak kuat kita kalau udah dengan leluconnya Bunda Nora ya. Karena Bunda Nora itu kalau debat selalu dalam keadaan bikin lawak ya. Paling seru itu ketika Bunda Nora udah jadikan Oteni sebagai bahan mainan ya. Ini lucu guys. Tuhan kamu sendiri cuma dari binatang itu? Kan roh itu yang sudah ada angkat, Mbak. Kan suatu Ini yang saya tanya, roh yang kepada babi, ya, roh yang kepada babi, ini ketika babi itu kalian sembelih, mau kalian makan, itu rohnya itu siapa yang cabut? ya Selanjutnya harus arifin. Artinya arifin adalah orang yang bijaksana. Bijaksana itu apa? Menentukan iya pada iya, menentukan tidak pada tidak. Segala yang iya diterima, segala yang tidak ditolak. Tidak pernah ada yang namanya yang iya ditidakkan ataupun yang tidak diiyakan. Nah, ini yang arif. Nah, ketika dia arif, menerima kebenaran yang ada di kepalanya dengan finishing iya ini benar, maka dia adalah orang yang terpetunjuk dan pasti mendapatkan hidayah. Sekalipun kita cinta kepadanya, tapi kalau dia tidak arif untuk dirinya, mengiyakan sesuatu yang iya dan mentidakkan sesuatu yang tidak, maka tetaplah kegelapan dan kesesatan itu ada padanya. kalau kita belajar ilmu metafisika, ilmu Aja, roh Bapa yang ada di dalam diri. Kalau Karol, kau tuh banyak yang menentang kau. Kebanyakan Kristen-Kristen lain makan babi. Dah, silakan makan. Ya, karena mereka mentuhan perut mereka itu. Iya betul. Makanya Ya mereka betul ya, makan bukan bedua dan dulu. menentang. Nah, kenapa? gini Bunda Nora. Yop, Ini kamu Masuk kenapa sebelah dulu, kanan Bang? saya mungkin. Bang, sebentar Karol. Apa abang Kristen apa? 3 in 1. Buset, Inwan. Siap. Ya lanjut. Ini Kenapa? ini diskusi ini kan sudah lama saya dengarkan, itu aja putar sana putar sini kanan kiri atas Abang bawah. katanya mau bertanya, silakan bertanya. Mau Itu tanya. abang berarti membuat statement, Ya, bernarasi dulu, gitu loh. itu pengantar. Bang, kalau pengantar ngomong. Oke, gini Bunda, saya ini kan orang ragu-ragu juga. Dengan Kalau saya dengarkan agama saya benar juga, tapi orang Muslim juga menjelaskan benar. Tidak mungkin yang benar ini dua, tidak mungkin Tuhan dua. Masuk. Ya, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Almantiki Reaction untuk mereaksi setiap video perdebatan lintas agama. Teman-teman, di sini sudah ada Bunda Nora yang merupakan seorang mualaf. Nah, ternyata ada seorang bintang tamu daripada kekristenan yang berpaham 3 in 1. Apa itu 3 in 1? Ya, 3 dalam 1 seperti biasa, di mana dia mulai mendapati kebenaran sepertinya. Artinya mendapati kebenaran seperti ini. Ketika apa yang dikatakan Pak Pendeta juga iya dan amin, ya karena kependetaannya kan gitu. Dan juga apa yang diutarakan oleh orang Muslim juga iya. Dia mengatakan kebenaran itu tidak mungkin abu-abu. Ini benar dan itu benar. Nah, di sini kita tepuk tangan. Di sini cara dia berpikir sudah sangat jernih dan bagus ya. Karena tidak mungkin satu benda itu mendapati dua kebenaran. Misalnya, apa sifat korek? Kita bilang lembek. Kalau sudah kita sebut lembek, berarti jangan keras. Kalau kita sudah sebut keras, maka jangan lembek. Begitu juga tentang Tuhan. Kalau Tuhan disebut maha awal, maka tidak boleh dilahirkan. Disebut kekal, maka tidak boleh adanya kematian. Karena dua yang kontradiksi, nggak mungkin pada satu waktu dua-duanya berlaku. Nah, di dalam perdebatan ini ada hal yang seru bagaimana kemudian seorang mualaf, akankah seorang mualaf seperti Bunda Nora itu adalah orang yang punya kepentingan pribadi dalam menjelaskan imannya terdahulu, ataukah berkeinginan untuk menjelaskan segala kesalahpahaman yang pernah dia dapati dulu di dalam agamanya dan kemudian diutarakan hari ini di dalam debat yang akan kita saksikan sebentar lagi. Oke teman-teman, tanpa kita perpanjang, mari kita saksikan debatnya bagaimana Bunda Nora menghadapi tamu Bang Makan Minum yang mulai mendapati keraguan dalam keimanannya. Mari kita saksikan. tidak mungkin Tuhan 6, Bang. Ya, jadi Logis. saya ingin Bunda, apa sebetulnya yang sangat
membuat Nora ini memilih Islam? Siapa tahu, mana tahu saya ikut jejaknya Bunda. Silakan Bunda. Oke, di dalam Al-Quran, satu yang tidak ada di dalam Bible kamu. Apa? Allah mengatakan sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Adakah Yesus mengatakan agama yang diridhoi di sisi Bapaknya adalah Kristen? Itu dulu satu dulu poin. Ada nggak? Tinggal jawab aja, sistem TikTok kita. Ya, di saya jalan dan kebenaran. Bukan, saya bertanya agama. Soal jalan, Musa juga jalan. Kalau soal jalan ya, Musa juga jalan, Bang. Siapa yang membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan? Musa kan? Berarti Musa itu adalah jalan juga. Betul. Nah, yang pertanyaan saya itu tadi yang itu. Di Al-Quran 1, Allah mengatakan yang agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Islam itu artinya selamat. Sepertinya debat akan berlangsung seru karena kita lihat ya dari Bang Makan Minum ini apa yang ditanya dia jujur. Kayaknya ini hal yang harus kita saksikan ya teman-teman. Ini seru sepertinya. Nah, sekarang ada nggak Yesus menyebut Kristen? Dari timur ke barat, selatan, utara tidak ada Bunda. Tidak ada. Oke, ya. Poin lagi yang kedua. Saya tadi katakan Islam itu artinya selamat. Lah, berarti sebelum Nabi Muhammad SAW tidak membawa agama Islam, mereka disebut apa? Mereka disebut adalah seorang Muslim. Muslim itu apa? Berserah diri. Mereka adalah seorang yang Hanif. Hanif itu apa? Orang yang lurus. Lurus itu artinya apa? Yang tidak menjadikan Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah. Seperti biasa teman-teman, mu'alaf pasti cerdas. Ternyata jauh juga ya sudah pemahaman daripada Bunda Nora setelah dia kemudian bermu'alaf. Berarti bukan mu'alaf, ya udah gua mu'alaf aja ya. Nggak perlu tahu tentang agamanya. Wah, ternyata banyak juga apa yang dipelajari oleh Bunda Nora ya. Kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, Kristen ini apa? Islam saya sudah kasih tahu artinya selamat. Pengikut Pengikut Kristus. Kristus, oke. Apakah Yesus mengenal Kristen? Apakah Yesus mengenal apa Bunda? Apakah Yesus mengenal Kristen? Kalau ikut diskusi waktu itu belum ada Kristen Bunda. Oke, itu satu poin. Nabi Muhammad beragama apa? Islam. Nabi Muhammad membawa Al-Quran. Iya. Nabi Muhammad menyatakan bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah. Sekarang pertanyaannya kepada Abang. Yesus membawa agama apa? Tidak ada menyebut agama Bunda di yang saya dengar. Ya. Tetapi Yesus seorang Yudaisme. Betul? Ya. Ya. Yesus punya Tuhan, betul? Ya. Tuhannya Yesus siapa? Itu waktu dia berdoa kepada Bapaknya. Berarti Tuhannya Yesus adalah Bapa. Ya, Allah. Nah, menurut Yesus, Tuhannya Yesus ini, Bapa ini, kelihatan atau tidak? Nah ini ya, seru kalau kita debat dengan seorang Kristen yang mau buka pikirannya. Yang mau jujur terhadap apa yang tertulis. Dan lebih simpel jawabannya. Enggak perlu muter sampai Monas. Akan tetapi Kristen yang memang naik ke atas dengan niat berbohong, menyelewengkan sesuatu dari apa yang tertulis, nah ini yang paling ribet kita hadapi. Tapi kalau yang kayak gini adem, suasana tentram ya. Enak kita saksikan ya. Tidak Bunda. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Sama seperti Tuhannya Musa. Tuhannya Musa mengatakan kepada Musa begini, tidak ada orang yang dapat hidup memandangku. Terus bagaimana Islam? Laisa kamisi sayun. Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Berarti apa? Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk, yang dimana Allah tidak mungkin menjadi makhluk. Nah, sekarang Tuhannya Kristen siapa? Yesus. Kelihatan nggak? Kelihatan waktu kemanusiaan. Jadi Yesus mengatakan Tuhan itu kelihatan. Kelihatan saat dia menjadi manusia. Apakah Yesus mengatakan Tuhan itu bisa dilihat? Tidak bisa dilihat. Nah, terus Tuhannya Kristen ini datang dari mana kok bisa dilihat?
Tuhan Kristen datang dari mana kok bisa dilihat? Sesuai penjabaran mereka. Bahwa sang Bapa yang roh yang tak bisa dijangkau mata. Nah, karena ingin berkenalan diri dengan makhluknya. Sehingga dia menjelma jadi sesuatu agar bisa dilihat. Nah, jadi ibaratnya kayak ngasih sasetan gitu kan. Kayak ngasih sasetan ya. Itu kalau dari penjelasan gereja ya. Merubah wujud. Tuhannya Musa merubah wujud nggak? Kalau saya dengar diskusi, enggak, Bunda. Tuhannya Islam merubah wujud. Tidak, Bunda. Tuhannya Kristen merubah wujud. Ya. Itu ajaran dari mana? Pendeta kami menjelaskan. Loh, kenapa nggak Yesus yang menjelaskan? Karena Yesus Tuhan. Yesusnya kan sudah nggak ada, Bunda. Harusnya dijelaskan di dalam kitab bahwa Tuhan itu merubah wujud. Itu dia, makanya saya ini berani bertanya. Kan saya sampaikan di awal tadi pengantar saya ragu-ragu. Iya, makanya pertanyaan ini akan yang membuat abang menjadi bingung menjawabnya. Oke, itu sudah poin ya, bahwa Tuhan tidak mungkin kelihatan. Ajaran Yesus seperti itu. Terus, sebentar dulu Bang Ton. Kau jangan dulu nyambung. Kau tuh kok host. Diam dulu. Nah, sekarang berikutnya. Ajaran Yesus menyembah kepada satu Tuhan. Kedua, Yesus mengikuti hukum Taurat yang dimana diharamkan makan B2. Apakah orang Yahudi makan B2? Tidak. Apakah Islam makan babi? Tidak. Apakah Islam bersunat? Yes. Apakah orang Yahudi bersunat? Yes. Yesus bersunat? Yes. Nah, sekarang pertanyaannya. Apakah Kristen makan babi dan bersunat? Pastilah. Terus ajaran dari mana? Makin ragu. Ya tentunya ajaran dari mana ya? Ajaran pagan Romawi dan Yunani. Dalam konsep ketuhanan itu terbangun di atas filsafat Yunani, asal kalian tahu. Dalam filsafat Yunani itu ada istilah pneuma, ada istilah psiko ya. Pokoknya tubuh, jiwa, dan roh. Nah, itu adalah filsafat Yunani. Itu dalam konsep ketuhanan. Terus daripada adat ataupun ritualitas, pemberlakuan dalam keajaran. Nah, ini pagan Romawi. Di mana bangsa Romawi itu teman-teman, asal kalian tahu, kalian boleh lihat di Google dan tulis makanan kesukaan Romawi kuno. Itu 2. Olahan daging babi serta tikus. Nah, itu yang paling suka mereka katakan. Makanya di Yesaya 6:6-17, apa kata Elohim? Dikatakan bahwa pemakan daging babi serta tikus harus dilenyapkan. Untuk menunjukkan apa? Ideologi perjanjian baru ketika dibatalkan yang diharamkan oleh Tuhan ini, bahwa ini adalah kita paham ideologi Romawi yang coba disuntik dan ditanamkan dalam paham-paham Bani Israel. Karena tidak mungkin bagi mereka Tuhan menolak apa yang mereka mau. Sehingga keluarlah dalil-dalil untuk memperbolehkan apa yang telah dilarang oleh Tuhan. Imamat 11 nomor 6. Diharamkan bagimu untuk makan babi. Hukum Taurat. Kepada siapa? Hukum Taurat berlaku hanya kepada Bani Yakub. Yang dimana Bani Yakub itu adalah keturunan Yakub. Nah, terus kenapa Islam juga tidak makan? Ya dikatakan di dalam Al-Quran diharamkan bagi kamu memakan babi, binatang yang berkuku belah, yang bertaring, itu diharamkan. Yang hidup di dalam 2 alam, itu diharamkan. Berupa bangkai, makan darah, itu diharamkan. Apakah Islam mengikuti? Yes. Terus sunat. Sunat itu bukan tradisi Yahudi, karena Abraham bukan orang Yahudi. Sunat itu berlaku semenjak Abraham dan keturunannya. Salah satu keturunan Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Makanya diperintahkan di dalam Al-Quran, ikutilah mila Ibrahim. Ikutilah. Allah sudah memerintahkan, ikuti. Berarti kami harus mengikuti. Nah, Yahudi mengikuti nggak? Ikuti. Nah, sekarang Kristen bersunat nggak? Tidak. Terus kalian dari suku mana? Kalian katanya pengikut Kristus. Apa yang kalian ikutin dari Yesus? Yesus tidak makan babi, kalian makan babi. Yesus ke sinagoge, kalian ke gereja. Yesus tidak ada beribadah hari Minggu, kalian beribadah hari Minggu. Yesus menyembah kepada Tuhan, kalian menyembah kepada Yesus. Ini ajaran siapa? Oh, semua kebalik ya. Loh, memang nyata kan? Ada nggak Yesus makan babi? Tapi kalian mengatakan, Yesus mengatakan segala sesuatu yang masuk ke dalam mulutmu itu adalah halal. Berarti tai pun juga halal dong. Matius 15:17-19. Kata-kata Yesus itu.
Nah, Kristen ini kenapa sih tidak bisa membuka pola pikirnya gitu loh? Kalau kalian mengaku menggaungkan pengikut, kami pengikut Nabi Muhammad SAW. Di mana aturan perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad itu kami ikutkan gitu. Biarin, gak usah turunkan aku Bang Ton, biarin aja. Nabi Muhammad SAW berpuasa, yes. Sholat, yes. Membayar zakat, yes. Bersunat, yes. Kristen, Yesus ke sinagoge. Kalian kemana? Gereja. Perintah dari mana? Gak tahu. Gak ada dasarnya. Yesus punya Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhannya tidak kelihatan. Kristen, Tuhannya kelihatan. Berubah wujud. Dari Tuhan menjadi manusia. Ajaran apa ini? Yesus tidak makan babi. Kristen makan babi. Ajaran apa ini? Yesus bersunat, Kristen. Oh, Nora, kami Kristen ada yang bersunat. Apa kata Paulus? Siapa saja yang bagi yang menyunatkan dirimu, Kristus itu sia-sia bagimu. Yang bersunat, yang menyunatkan dirimu tuh Kristus sia-sia. Jadi kalian maju kena, mundur kena. Yesus mati di kafani, kalian mati pakai apa? Peti mati, pakai jas. Nah, sekarang berpikirlah dulu makan. Bagaimana menurutmu? Kata Bunda Nora, bagaimana menurutmu? Aku sih yes. Yes apa? Ya asyhadu aja terus ya. Tunggu apa lagi? Kalau kita melihat daripada ajaran Elohim, ajaran Yesus, di mana ajaran Elohim mengatakan perlindungan penuh terhadap hamba yang diizinkan untuk menjabarkan firman-Nya. Dalam Mazmur itu isinya semua nubuatan para rasul. Di mana kalau kalian baca ya Mazmur, itu isinya adalah nubuatan para rasul, di mana rasul itu dijamin perlindungannya oleh Tuhan. Dan juga di Mazmur mengatakan bahwa orang yang berdosa juga yang harus mati. Nah, untuk menunjukkan apa? Bahwa yang mati di tiang salib adalah yang bagi Tuhan dia pelaku dosa besar, sehingga dia digantung di tiang salib. Ya, oke, Bunda. Begini, semua yang disampaikan itu menurut Muslim itu kan pasti benar. Saya tidak ingin panjang lebar hal-hal itu tentang yang dilakukan setiap harinya. Tapi kalau yang dilakukan itu setiap hari itu yang kita bahas-bahas, kalau Tuhannya sudah salah, untuk apa kita mengerjakan semua itu walaupun baik kalau salah memilih Tuhan? Saya lanjut lagi Bunda pertanyaan kedua saya. Oke. Kalau Tuhannya Islam itu dekat nggak ke manusia? Kata makna dekat itu seperti apa, Bang? Apakah dia di samping saya? Apakah dia di depan saya? Saya mendengar ya, karena saya orang tidak belajar. Katanya Tuhannya Islam itu lebih dekat daripada tenggorokan apa ya? Urat nadi. leher. Ya, Nah, sekarang urat leher Abang di mana? dekat sekali. Nah, lebih dekat daripada urat leher. Coba aja itu aja dulu diartikan. Nah, ini saya pribadi ya mengartikan berarti Tuhan Islam itu sama dengan Tuhannya kami yang berada di tubuh Yesus. Maka Tuhannya Islam itu berada pula di tubuh Muhammad sebagai manusia. Benar. Berada dengan dekat itu sama tidak? Kan tadi urat nadi itu kan melekat di tubuh. Kalau sudah melekat di tubuh saja masih jauh. Paham nggak arti kata begini? Paham nggak arti kata lebih dekat? Bukan berarti Tuhannya berada di situ. Tapi sambungannya daripada urat leher. Urat leher kamu di mana? Melekat di tubuh. Di sini kan? Ya. Lebih dekat daripada urat leher, apakah berarti Tuhan ada di dalam urat leher? Nah, itu saya minta penjelasan, Bu, karena Makanya saya bilang begini, ya. Bang Makan berada dekat di samping saya. Bukan begini. Itu tidak bisa analoginya. Allah katanya lebih dekat daripada urat leher. Berarti di dalam urat leher ini, lebih dalam dari urat leher ini, berarti Allah berada di situ? Tidak. Ya itu kan alegoris ya teman-teman. Itu susah banget ya. Perumpamaan. Ya kalau Oten. Kalau kita perumpamaan ada standar ilmunya. Apa standar ilmunya?
Untuk sesuatu bisa dikatakan perumpamaan, wajib adanya qarinah mani'ah namanya. Apa qarinah mani'ah? Indikasi penegah. Itu dalam bab balaghah, ya. Apa indikasi penegah? Kalau saya bilang, aku melihat kambing di hutan, ini kambing yang sebenarnya. Tapi kalau saya bilang, aku tadi melihat kambing, sholat di sampingmu, gimana? Bau nggak badannya? Kita bilang. Nah, ini menunjukkan kata-kata kambing ini bukan kambing yang sebenarnya, tapi orang yang kita juluki karena dia bau badan. Artinya ada kata-kata penegah. Apa indikasi penegahnya? Sholat di musola tadi. Nah, untuk menunjukkan ini bukan kambing yang sebenarnya. Sekarang, Tuhan mengatakan dekat bagaikan ulat leher. Kalau kita belah dalam ilmu kedokteran, isi daripada ulat leher darah. Nggak ada isinya Tuhan. Nah, untuk menunjukkan, paham ini adalah maksudnya alegoris. Bahwa sedekat kamu dan bergantung kamu terhadap urat lehermu, kalau putus itu kamu bakal mati. Sedekat itu Tuhan menjagamu, teman-teman. Luar biasa ya. Ini kan saya mengartikan secara dalil yang ada itu, Bunda. Betul. Makanya kalau mau mengkaji itu, ya sebenarnya simple Bang. Kristen ini ketika seperti itu mengkajinya seperti itu. Berada lebih dekat daripada urat leher itu artinya apa? Bahwa Allah ini yang menguasai tubuh kita. Mati kita dia yang melakukan, nafas kita dia yang memberikan. Sekejap saja dia cabut nyawamu, habis. Dia ambil rohmu, cabut, dipisahkan dari jasadmu, selesai. Itu maksudnya. Bukan berarti Allah itu berada lebih dekat, lebih dalam lagi daripada urat leher. Tidak, bukan berarti Allah itu ada di dalam. Enggak. Enggak seperti itu konsepnya. Konsepnya Kristen itu kan roh Tuhan ada di dalam diri Yesus sehingga Yesus itu disembah. Karena Yesus mempunyai Roh Kudus, yang dimana Roh Kudus itu bagian dari Bapa. Itu yang membuat kalian menyembah dia. Yang kalian sembah, saya tahu. Kalian pasti ketika ditanyakan, kalian sembah Yesus. Yesus manusia. Itu kemanusiaannya. Tapi roh Yesus itu adalah roh Bapa. Sehingga kalian menyembah dia. Jadi yang kalian sembah Yesus itu memang bukan manusianya. Tetapi roh yang ada di dalam diri Yesus. Karena roh itu adalah berasal dari Bapa. Kalau begitu, Kalau dikatakan Allah itu lebih dekat daripada urat leher, apakah berarti Allah ada di dalam tubuh kita? Tidak. Berarti Allah lah yang menguasai kita. Sekejap saja dia cabut nyawa kita, habis. Itu maksudnya. berarti nggak ada bedanya dengan Tuhan kami ya. Nah, Dia sekarang saya tanya sama kamu. Yang mematikan manusia, ini siapa? yang dekat tadi, Yang mematikan manusia ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Yang mematikan Yesus siapa? Tuhan. Tuhan siapa yang mematikan Yesus? Tuhan Bapa. Nah, kalau Tuhan Bapa mematikan Yesus, berarti yang lebih berkuasa siapa? Bapa. Terus apa kuasa Yesus sebagai Tuhan? Kalau dia bisa juga dimatikan oleh Tuhan. Iya, itu tadi Tuhannya Bunda Nora kan juga dekat. Berarti berada dalam penguasaan Tuhan itu berada dalam tubuh Bunda Nora. Karena lebih dekat dari urat nadi. Warna apa itu? Batik orange. Begini loh, kamu paham gak sih? Saya tidak mengatakan lebih dekat daripada urat leher, bukan berarti Tuhan saya berada di urat leher. Ada Bunda dalil menguatkan itu? Aduh. Membantah dalil tadi? Sekarang Karena Tuhan kami bukan roh. roh lebih dekat daripada urat nadi. Roh itu kan menyatu dalam tubuh. Sekarang saya tanya dulu. Saya tanya dulu sama kamu. Roh itu apa? Roh itu satu wujud yang halus yang tidak nampak, Nah, tidak nampak. Terus itu gunanya untuk apa? menghidupkan, Nah, seandainya roh ini tidak ada, hidup apa enggak? mati. Mati. Mati kan? Mati. Seandainya Tuhan tidak ada dalam tubuh manusia, mati. Tuhan itu keluar dari tubuh atau roh itu keluar dari tubuh, mati. Oke. Kalau roh itu adalah Tuhan, pertanyaan saya, yang mencabut roh ini siapa? Keluar atas kemauannya karena dia berada dalam tubuh. Berarti roh Tuhan ada berapa? Roh Tuhan itu berada pada semua diri manusia.
Oke, kalau roh Tuhan berada semua pada diri manusia, yang kepada binatang roh siapa? Allah yang menggerakkan. Kepada binatang roh siapa? Allah. Jadi Tuhan rohnya ada kepada binatang, kepada pohon, dan kepada manusia. Kan semua apa yang ada ciptaan Tuhan. Kan Jadi roh Tuhan kamu ini, astagfirullahaladzim. jadi roh yang ada di binatang ketika binatang mati, ini yang mencabut siapa? Tuhan itu kan, kamu sendiri keluar dari binatang itu. kan roh tadi satu yang sudah nampak, Mbak. Kan suatu Ya yang saya tanya, roh yang kepada babi, ya, roh yang kepada babi, ini ketika babi itu kalian sembelih, mau kalian makan, itu rohnya itu siapa yang cabut? ya Tuhan. Lah, Tuhan kamu sudah ada di dalam roh babi, Tuhan kamu lagi yang mencabut rohnya. Kan tadi sudah saya sampaikan dia keluar Bunda, keluar. Oke. Sekarang roh Bapa yang ada pada diri Yesus itu yang menjadikan Yesus Tuhan. Kan keluar, saya sampaikan tadi Saya bahas bertanya, roh Bapa yang ada pada diri Yesus itu yang menjadikan Yesus Tuhan. Bapak. Iya, itu yang menjadikan Yesus Tuhan. Iya, Bapak yang ada dalam tubuhnya. Oke, sekarang roh Bapa yang ada pada diri babi, yang ada pada babi, itu berarti babi itu Tuhan juga. Bunda. Tadi kita sepakat. Bunda, tadi kita sepakat bahwa roh itu wujud yang tidak nampak. Apakah Bunda Nora bisa memastikan dalam tubuh binatang itu tidak ada roh? Apa dalilnya kalau tidak ada? Sekarang begini, saya tadi tanya, roh yang pada diri binatang ini, roh yang pada binatang ini roh dari mana? Kau bilang roh dari Bapa, benar nggak? Kan kita sudah sepakat bahwa roh itu menghidupkan. Yang menghidupkan binatang apa? Yang menghidupkan binatang roh. Roh ini berasal dari mana? Ciptaan Tuhan. Berarti roh ini ciptaan. Iya. Berarti Yesus ciptaan dong. Bahasa manusia. Itu ciptaan dong. Ciptaan bahasa manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan menciptakan Tuhan? Saya sudah bilang tadi, Yesus itu bukan Tuhan. Ketika Bapa ada dalam tubuhnya, maka Yesus itulah yang kita anggap Tuhan. Lah gimana ceritanya? Ditinggal bentar, langsung otaknya koslet lagi nih ya. Tadi udah benar begitu dengan penjelasan Bunda Nora, udah lurus otaknya. Tiba-tiba bengkok lagi, tiba-tiba nyungsek lagi, tiba-tiba otaknya dijual. Aduh, nah ini berarti apa ceritanya? Apa tadi pas Bunda Nora jelasin belum diurapi Roh Kudus ya? Kalau sekarang udah diurapi Roh Kudus, udah keluar jurus helikopter. Udah muter-muter sekarang ya. Karena Bapak Pertanyaan saya begini, sejak kapan Bapa itu ada di dalam Yesus? tadi kan kita sudah sepakat Tuhan itu lebih dekat dari urat, artinya berada dalam tubuh. Jangan kau larikan ke Islam. Kau bilang katanya Yesus itu manusia, tapi ketika roh Bapa ada di dalam diri Yesus, itulah yang menjadi Tuhan. Pertanyaan saya, sejak kapan roh Bapa ada di dalam diri Yesus? Sejak kemauan Tuhan. Oke, ketika Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, roh siapa yang ada di dalam diri Yesus? Yang dilahirkan manusia berarti roh Allah. Berarti roh Bapa sudah ada di dalam diri Yesus setelah Yesus dilahirkan. Iya, Oke, berarti Yesus Tuhan setelah dilahirkan. sama dengan Muhammad. Nah, sekarang roh kamu nih dari mana? Bapak, Berarti kamu Tuhan juga. kalau kita belajar ilmu metafisika, Jawab aja. Roh Bapa yang ada di dalam diri Yesus, Yesus Tuhan. Nah, roh Bapa ada yang di dalam diri kau, berarti kau Tuhan juga. Roh Bapa yang ada di dalam binatang, berarti binatang itu Tuhan juga. Metafisika. Bahasa Indonesia aja kagak lurus kalian. Bahasa Indonesia, saya yakin ya, kalian pasti teman-teman sekalian punya teman-teman ya, yang dulu oten dalam sekolah. Biasanya mereka pintar-pintar loh. Ilmu bahasa Indonesia itu nilainya 9 ya, jago-jago. Tapi ketika udah dihadapkan dengan Bible,
Kemana ilmu sastra bahasa Indonesia, bacaan bahasa Indonesia, memahami kalimat bahasa Indonesia dengan benar itu kemana? Heran saya. Hilang ilmunya seketika begitu udah beriman dan begitu udah melihat bahasa Indonesia yang ada di dalam Bible. Saya rasa mereka itu terpengaruh oleh roh jahat sepertinya. Sehingga nggak nampak kalimat bahasa Indonesia yang ada di dalam Bible dan salah pemanaan sesuai yang dijabarkan oleh gereja. Ini mereka nggak paham lagi. Kenapa ya? Bingung lagi saya. Ngapain bingung? Narasinya makanya diperbaiki. Iya, Tampol. iya ini kan saya bilang tadi Bunda kan saya ragu-ragu. Saya sengaja memberi. Betul. Kamu makanya saya kasih yang paling gampang untuk dicerna. Yesus Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Karena ada Roh Kudus di dalam diri Yesus. Matius 1 nomor 18. Maria mengandung daripada Roh Kudus. Roh Kudus ini siapa? Roh Kudus ini adalah Roh Bapa, Roh Allah. Benar nggak? Ya, Nah, karena roh Allah ada di dalam diri Yesus, makanya Yesus dituhankan. Oke, pertanyaannya sekarang ketika kamu mengatakan roh Bapa ada di dalam diri Yesus, Yesus Tuhan, roh yang kamu miliki ini dari mana? Dari Bapa. Berarti kamu Tuhan juga dong. tidak Loh, tapi roh yang kamu miliki ini dari mana? dari Bapak. Loh, kalau roh yang kamu miliki dari Bapa, kenapa kamu nggak dikatakan Tuhan juga? Sama ya. Loh, Yesus memiliki Roh Kudus. Roh Kudus ini dari mana? Dari Bapa. Bapak. Nah, sekarang Kristen selalu mengatakan, makanya kamu belum dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, berarti Kristen menganggap roh yang ada di dalam diri kamu juga adalah Roh Kudus. Pertanyaannya, roh yang dari Bapa kepada kamu, kenapa nggak kamu menjadikan dirimu Tuhan juga? Tidak punya kuasa. Tidak punya kuasa. Roh yang ada pada Musa, roh dari Bapa juga tidak? Dari Bapak lah. Nah, sekarang Musa Tuhan tidak? Tidak. Loh, kenapa? Dia bisa belah lautan. Merubah tongkat jadi ular. Elia. Pertanyaan, roh yang ada pada Elia, roh Bapa juga? Iya. Kenapa nggak jadikan Elia Tuhan? Elia lebih hebat daripada Yesus. Kenapa? Elia bisa membangkitkan orang mati. Elia tidak perlu mati. Dia sudah naik ke surga. Yesus harus mati dulu, harus bangkit juga, baru bisa naik ke surga. Kenapa nggak tuhankan Elia? Lebih hebatnya lagi Melkisedek. Melkisedek itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Dia tidak berakhir. Yesus berakhir. Pernah mengalami kematian. Kenapa nggak tuhankan Melkisedek? Yesus dilahirkan oleh ibunya tanpa seorang ayah. Melkisedek tidak ada ibu, tidak ada ayah. Baca itu di dalam Ibrani. Melkisedek tidak ada ibu, tidak ada ayah. Sama seperti Nabi Adam. Kenapa nggak tuhankan aja Melkisedek? Melkisedek dikatakan tidak berkesudahan. Yesus pernah mati, berarti pernah sudah hidupnya. Walaupun dia cuma 3 hari matinya. Kata mereka. Di mana tuh Bang Ton? Melkisedek itu? Ibrani berapa Bang Ton? Nih, saya bacakan ya. Di dalam Ibrani 7 nomor 1 sampai 10. Ini saya bacakan yang poinnya aja ya. Kenapa nggak nyembah Melkisedek adalah raja kota Salem sekaligus imam Allah yang maha tinggi. Imam Allah loh, Melkisedek. Dialah yang bertemu dengan Abraham. Tengok, dialah yang bertemu dengan Abraham ketika Abraham dan teman-temannya kembali dari peperangan mengalahkan semua pasukan dari beberapa kerajaan. Pada hari itu, Melkisedek memberkati Abraham. Melkisedek memberkati Abraham loh. Dan Abraham memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua harta yang direbutnya dalam peperangan. Nama Melkisedek berarti Raja Keadilan. Sedangkan nama kotanya adalah Salem yang berarti damai. Jadi bisa dikatakan bahwa dia juga Raja Kedamaian. Bukan Yesus saja. Dalam kitab suci tidak ada catatan mengenai siapa orang tuanya maupun para leluhurnya. Tidak ada keterangan tentang kelahirannya dan tidak pernah diceritakan kapan dia mati. Karena itu
Imam Melkisedek bisa diibaratkan seperti anak Allah sendiri. Bukan Yesus saja yang bertugas sebagai imam untuk selamanya. Bukan Yesus saja selamanya. Dari kejadian itu tampaklah bahwa Melkisedek memang orang yang sangat penting. Karena Abraham, nenek moyang kita yang terhormat, memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua harta yang terbaik. Di kemudian hari, hukum Taurat mengatakan hanya para pelayan rumah Tuhan, yaitu orang-orang suku Lewi yang berhak menerima perpuluhan. Mereka menerima perpuluhan bla bla, tetapi Melkisedek menerima perpuluhan dari Abraham. Terus dikatakan lagi. Dan kita semua tahu bahwa orang yang memberkati selalu lebih besar daripada yang menerima berkat. Nah, Ya, kalau berbicara soal Melkisedek ya teman-teman ya. Saya selama mempelajari kristologi, kayaknya di perjanjian baru kalau mau jadi Tuhan tanpa ditombak dan justru lebih suci namanya. Tahu nggak siapa? Melkisedek, guys. Melkisedek itu punya kekuatan dan memberkati orang. Dan nggak ada kehinaan-kehinaan yang terjadi kalau Yesus sial aja hidupnya. Udah hidup di fitnah Yahudi sebagai anak jinak. Matinya ditombak Yahudi ini. Terus jadi Tuhan. Nah, kalau kita membandingkan dengan kisah Melkisedek, ini Melkisedek justru lebih overpower kalau mau dijadikan Tuhan gitu kan. sedangkan kesaksian firman Tuhan tentang Melkisedek mengatakan bahwa dia hidup selamanya. Lagi pula boleh dikatakan bahwa Lewi sendiri yaitu nenek moyang mereka yang berhak menerima Melkisedek, karena Lewi saat itu belum ini perpuluhan. Nah, sekarang pertanyaannya, lebih hebat Melkisedek apa Yesus? Kalau penjelasan baru saja Melkisedek lah. Sembahlah Melkisedek. Enggak. Kenapa Yesus bisa sembah Melkisedek? Kita maju sedikit ya Bunda ya. Oke. Anggaplah saya sudah sampaikan tadi, saya ragu-ragu. Sekarang saya bukan Muslim, saya bukan Kristen. Anggaplah saya 0. Oke, ateis, tidak punya agama. Kalau melihat jangan begini, selalu orang Muslim itu mengatakan pakai akal ya Bunda ya. Oke. Makan diambil loh. Saya yang jawab ibu ini. Mami ini memang mulutnya harus dikasih. Sabar Anda. Ketika Anda sudah capek bersunat tadi malam, tolong diistirahatkan dulu sebentar. Hargai dulu saudara Anda ketika saudara Anda lagi ngomong. Kalian Kristen punya adab, punya tata krama, diajarkan Yesus ajaran kasih. Nah, silakan makan. Baik, kita lanjut selangkah Bunda ya. Saya terima penjelasan Bunda tadi. Sekarang kita maju selangkah. Biar keraguan saya yang masih 0 ini, anggap saya ya. Saya akan ini akan memilih salah satu di antara dua kan gitu. Saya 0 ini. Apakah Islam atau Kristen? Nah, sekarang Bunda, setiap yang ada itu pasti ada yang mengadakan? Ya. Oke. HP yang kita gunakan sekarang ini, handphone ini diadakan oleh ahlinya ya. Betul. Si yang menciptakan itu diadakan oleh ayah dan ibunya, lahirlah dia. Ayah dan ibunya juga dilahirkan ayah dan ibunya, kakek neneknya. Sekarang, sekarang Tuhan di Kristen itu ada yang mengadakan, yaitu Tuhan Bapa. Di Islam seperti apa penjelasannya seperti pernyataan saya Bunda? Tentu Tuhan itu ada yang mengadakan sesuai akal. Setiap yang ada pasti ada yang mengadakan. Silakan Bunda. Allah itu bukan berarti ada yang mengadakan. Sebelum kata ada, Allah itu memang sudah ada. Allah itu tidak bermula. Siapa bilang Tuhan itu bermula? Bapak bermula nggak? Sebentar. Bapak bermula nggak? Kan kita yang menciptakan manusia. Nggak, sistem TikTok aja, nggak usah panjang-panjang. Bapak bermula nggak? Kan kita sepakat menggunakan akal. Setiap yang ada sekarang begini, Bapak bermula nggak menurut catatan Bible kamu? Bermula. Dari mana mulanya Bapak? Dari 0. Tunjukkan dari 0 dia bermula. Tidak ada satu itu berawal dari 0. Itu penjabaran kamu. Sekarang saya tanya, bagaimana mulanya seorang bapak itu? Mulanya bapak itu bagaimana?
zat yang metafisika. Bagaimana mulanya? Saya tanya. Evolusi alam. Dari mana alam? Loh, orang Bapa yang menciptakan langit dan bumi kok berevolusi? Sebelum ada pun yang diciptakan oleh Allah, bagaimana mulanya Tuhan itu? Itu dulu. Kalau kau bilang metafisika, evolusi dari alam, lah yang menciptakan alam ini siapa? Bapa. Berarti kan sudah ada yang menciptakan. Nah, Bapa ini mulanya dari mana? Kita ini kan bulat itu tidak ada ujungnya. Bulat itu Saya bertanya, sebelum diciptakannya manusia, alam semesta ini, asal mulanya Bapa ini dari mana? penciptanya. Siapa yang menciptakan Bapa? Jadi di Islam tidak diciptakan, Bunda ya? Jangan soal diciptakan, yang namanya ciptakan. Yang namanya ciptaan itu berarti ada yang menciptakan. Ya. Nah, yang menciptakan ini siapa yang ciptakan? Sudah di alam tidak diterima oleh akal lagi itu, Bunda, pertanyaan itu. Ya bagaimana bisa kau mau mengakalkan Tuhan itu sejak kapan bermula? Menatap matahari aja kau sanggup nggak? Itu ciptaan Tuhan dulu deh. Menatap matahari sanggup nggak kau? Tidak. Nah udah. Artinya pertanyaan saya tadi tidak bisa dijawab dengan akal lagi ya, Bun? Keberadaan sejak kapan Tuhan itu ada? Kamu nggak bisa memikirkan seperti itu. Karena apa? Allah itu tidak bermula. Sejak kapan Allah itu bermula? Pada mulanya Allah menciptakan, pada mulanya adalah firman. Gak ada namanya Tuhan bermula. Tuhan itu tidak bermula, tidak berawal, tidak berakhir. Tidak ada seperti itu. Kristen saja, makanya analoginya. Begini analogi yang bisa kau terima deh. Kalau kita memakai akal. Tuhan itu memiliki sifat kemahaan, betul tidak? Ya, semuanya maha. Nah, ketika dia maha besar, apakah dia bisa menjadi kecil? Tidak. Nah, Yesus dilahirkan. Dia mulai dari segumpal darah. Kemanusiaannya. Enggak. Kalau sifat maha, tidak mungkin tidak menjadi maha. Ketika Yesus dijadikan Tuhan, berarti dia memiliki sifat kemahaan. Yesus dari segumpal darah, mana itu? Berarti ciptaan memang. Nah, terus Tuhan memiliki sifat maha suci, betul tidak? Iya, maha. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus mulai dilahirkan, setelah dilahirkan, apakah dia tidak pernah BAB dengan kencing? Oh, jelas. Nah, jadi maha suci yang ada pada diri Yesus sebagai Tuhan di mana? Hilang, Bun, karena dia sudah ada najis. Nah, jadi pantaskah layakkah gelar Tuhan diberikan, disandangkan kepada makhluk? Tidak. Terus kenapa Yesus Tuhan? Doktrin. Kami kan sudah didoktrin seperti itu di gereja. Suka bajunya mama. Ya, sekarang enggak. Kita sekarang pakai akal. Pakai akal aja. Tuhan maha suci, maha kuasa, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Betul tidak? Betul. Nah, ketika Yesus merasa lapar dengan murid-muridnya, dia mendatangi pohon ara, yang dimana pohon ara itu belum waktunya berbuah, karena belum musimnya. Apakah Yesus tahu pohon ara itu belum musim berbuah? Nah, ini apa ya? Udah terjebak di atas standar iman dan kebenaran. Maksudnya standar iman kebenaran. Gini, kalau kita mau mencari kebenaran, misalnya kalian ragu terhadap Islam, paling kurang tahu nggak apa? Bagaimana cara kalian mencari dan untuk berpindah dari Islam misalnya? Paling kurang buang dulu Islamnya. Ketika udah buang Islamnya, baru buka hati untuk menerima penjabaran dari yang lain. Kalau memang salah, terima lagi Islamnya, kan gitu.
Nah mereka dalam debat ini ketika mereka ragu dengan segala penjabaran gereja tentang agama mereka satu, nggak tinggalin iman. Tadi makanya dikatakan oleh Allah, masaluhum kamasalil lazi istauqada nara falamma adha'at asmahu lahu zahaballahu binurihi. Kata Allah, mereka itu ibarat orang yang menyalakan api nyari terang. Tadi dia gelap. Ya. Begitu dia nyalakan api, tujuannya apa? Nyari terang. Di mereka sendiri yang ikhlas mencari terang. Begitu terang setelah ada, mereka takut dengan terang yang ada pada api. Mereka kabur dalam kegelapan. Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan tersebut selama-lamanya. Artinya, karena tidak maunya mereka membuka diri. Itu teman-teman. Maka ditinggalkan oleh Allah dalam gelap. Kalau penjelasan yang saya dengar tidak tahu, Bun. Terus di mana dia maha mengetahui? Allah Bapaknya. Iya, maksudnya sifat ketuhanan yang pada diri Yesus, sifat maha tahu ini di mana lagi? Kalau dia datangi pohon ara, ternyata pohon ara itu belum berbuah karena belum musimnya. Kalau dia sebagai manusia itu ya tidak tahu lah. Loh, tapi Yesus ada sisi Tuhan. Ilahian dia ada. Bukankah Yesus memiliki roh Bapa? Ya itu dia, Bun. Artinya roh Bapaknya tidak berfungsi. Bukan roh Bapa tidak berfungsi. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Roh yang ada pada diri Yesus sama seperti roh yang ada pada dirimu, Bang. Roh yang ada pada diriku. Poinnya apa? Yang namanya roh ini adalah ciptaan. Lah, kalau Tuhan yang menciptakan roh, berarti manusia ini juga ciptaan. Tidak mungkin Tuhan menjadi ciptaan. Dia yang menciptakan terus dia jadi ciptaan. Tidak mungkin. Mustahil. Oke Bunda, saya terima sudah karena saya pasti menggunakan akal lah. Karena saya diberi akal juga. Oke, saya terima Bun. Kita melangkah ke langkah ketiga Bun, boleh? Boleh, silakan. Kalau sudah seperti itu, Yesus bukan Tuhan lagi, maka gugurlah ketuhanan Yesus. Benar Bunda? Betul. Kita melangkah ketiga ya Bunda ya. Yes. Kalau saya memilih Muslim, umpamanya saja, umpama Bunda ya. Ya. Apa yang harus saya lakukan? Lakukan apa? Umpamanya, kan saya tadi berangkat dari nol, belum ada agama nih. Sekarang saya memilih Muslim sama dengan Bunda. Apa bedanya Muslim dengan apa sebutannya? Muslim atau Islam, Bun? Muslim itu artinya berserah. Islam itu selamat. Oke, umpamanya saya pilih Islam. Apa yang harus saya lakukan sebagai orang yang nol ini? Menyembah kepada Allah, bersyahadat. Tahu Bun, tapi tentu ada proses. Maksudnya proses beribadah. Masa saya belum paham di Islam saya langsung syahadat? Kan proses gimana? Apa yang saya lakukan gitu loh? Kamu harus mengenal siapa yang harus kamu sembah. Proses pengenalannya gimana? Proses pengenalannya yang begini. Kita membuat suatu perbandingan, Bang Makan. Banyak sedikitnya kamu sudah mengetahui di Islam bagaimana. Agama Islam mengajarkan menyembah kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ajaran agama di dalam Bibelmu itu menyembah kepada Tuhan yang dimana 3 pribadi 1 hakikat. Itu perbandingan dulu. Sekarang ajaran dulu. Yesus mengatakan kepada Bani Israel ketika Bani Israel berkata, apa hukum yang terutama itu Yesus? Yesus mengatakan, hukum yang terutama itu ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Terus bagaimana memperoleh hidup yang kekal Yesus? Yesus menjawab, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah itu yang benar dan Yesus hanyalah utusan. Bagaimana di dalam Islam? Nabi Muhammad SAW memperkenalkan bahwa satu-satunya Tuhan yang harus disembah hanyalah Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Terus Nabi Muhammad siapa? Nabi Muhammad Allah dan Rasulnya
Itu dijanjikan. Satu yang akan saya baca yang ini ya. Nah, selesai teman-teman perdebatan di antara Bunda Nora dengan orang yang ngakunya mencari kebenaran. Akan tetapi kalau udah diulek-ulek tetap imannya dibela sekalipun tidak masuk akal. Karena apa? Mereka tidak mau mengosongkan diri daripada fatwa Roh Kudus. Ini yang membuat mereka tidak akan pernah menemukan kebenaran. Akan tetapi teman-teman, innaka la tahdi man ahbabta lakinnallaha yahdi man yasha. Tidak akan mampu seorang manusia memberikan hidayah kepada orang lain kecuali ditakdirkan oleh Allah. Maksudnya berarti Allah pilih-pilih dong? Bukan. Itu berbicara tentang takdir, yang sifat daripada takdir tersebut adalah mu'allak. Arti mu'allak apa? Ketika manusia punya kesetujuan baru terpatenkan takdir. Contoh gini. Kalau seorang manusia dihadapkan dengan perzinahan, kapan manusia terpetunjuk untuk meninggalkan zina? Ketika dia menyetujui untuk tidak berzina. Akan tetapi ketika dia berpikir menyetujui untuk berzina, maka Allah tidak akan larang hal tersebut. Di dalam azali Allah telah ada perencanaan ini. Akan tapi kepada manusia ditunggukan daripada dia memilih yang mana. Sehingga cocoklah apa yang dia pilih dengan apa yang ada di azali. Sehingga manusia tidak bisa menolak kalau dia telah dikhitabkan ke dalam nerakanya. Begitu juga seorang kafir. Ketika dia mau menerima kebenaran yang ada di otaknya dan menggenggam kebenaran, baru ada hidayah kepadanya. Walau beribu kata yang kita keluarkan dan setiap hidayah itu mulai mondar-mandir di kepala mereka, cuma satu syarat finishingnya. Apa? Mereka berani genggam. Oh iya, itu benar. Makanya dikatakan, ulaika ala hudam mir rabbihim. Apa? Zalikal kitabula raiba fihi hudam. Inilah kitab yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Akan tetapi orang kafir meragukan pertanyaan kita. Nah, katanya Al-Quran gak ada keraguan. Tapi kenapa orang kafir meragukan? La raiba ini adalah kalimat yang umum. Adalah kalimat yang merupakan kalimat syarti. Yang sifatnya bersyarat. Syarat. Kata Allah, semua manusia gak akan ragu. Syarat. Apabila dia memiliki az'an di dalam dirinya. Apa itu az'an? Rasa di mana dia tidak punya pola pikir terhadap Al-Quran dan terhadap Islam dan terhadap Rasulullah dan terhadap Allah. Maka terimalah pola pikir daripada orang lain, cerna dan aminkan. Itu az'an. Artinya dia tidak punya ranah kebenaran tapi disuguhkan kebenaran. Ketika disuguhkan kebenaran, dia mengiyakan. Dia harus punya itu dulu. Kalau dia udah punya itu, maka Al-Quran bukanlah keraguan untuknya. Yang kedua, ada yang namanya manusia itu harus berta'amul. Arti ta'amul apa? Punya pemikiran sendiri tanpa Al-Quran. Bagaimana itu? Kalau dia singkirkan segala kitab suci yang ada di muka bumi ini, termasuk Al-Quran, maka dia putuskan sendiri Tuhannya seperti apa yang dia mau. Maka lihatlah ke seluruh bumi apa yang pantas dia sembah. Tidak lain di mulutnya, selain akan mengatakan, pasti ada Tuhan yang jauh berbeda daripada apapun yang ada di muka bumi ini. Lalu dia pasti akan kembali kepada Al-Quran. Itu ta'amul, tanpa disuguhkan pemikiran oleh orang lain. Gitu. Nah, ini orang yang akan mendapati ketidakraguan terhadap Al-Quran dan hidayah untuk hatinya. Selanjutnya harus arifin. Arti arifin adalah orang yang bijaksana. Bijaksana itu apa? Menentukan iya pada iya, menentukan tidak pada tidak. Segala yang iya diterima, segala yang tidak ditolak. Tidak pernah ada yang namanya yang iya ditidakkan ataupun yang tidak diiyakan. Nah, ini yang arif. Nah, ketika dia arif, menerima kebenaran yang ada di kepalanya dengan finishing, iya ini benar, maka dia adalah orang yang terpetunjuk dan pasti mendapatkan hidayah. Sekalipun kita cinta kepadanya, tapi kalau dia tidak arif untuk dirinya, mengiyakan sesuatu yang iya dan mentidakkan sesuatu yang tidak, maka tetaplah kegelapan dan kesesatan itu ada padanya. Kata Allah, yakadul barku yakhtafu. Hampir-hampirlah kilatan itu menyambar mata mereka. Kilat itu cahaya. Artinya, hampir-hampirlah kebenaran itu datang kepada mereka. Tapi ketika mereka takut akan kematian, seakan-akan tidak ada jaminan selain agama mereka. Di balik segala dosa mereka, wah, mereka tidak akan berani memeluk Islam karena mereka ketakutan hilangnya jaminan. Bukan hilang jaminan sih, lebih ke hilang investasi bodong ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Seputar perdebatan ini saya nantikan komen-komenan kalian yang ada di kolom komentar ya, untuk membantu channel Bang Daman jadi berkembang biak. Kok berkembang biak? Berkembang pesat. Kok berkembang biak? Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye.